Henshin! Kejutan tambahan sekaligus juga update terbaru nih dari movie Kamen Rider Agito Supernatural Power War. Reminder lagi aja, kalau movie ini adalah bagian dari Kamen Rider Movie Project untuk merayakan 55 tahun anniversary Kamen Rider. Kemarin baru diumumkan dan pecah pas pengumuman pertamanya. Karena sebelumnya kita itu kan disuruh voting ya, dalam rangka menebak movie mana yang beneran diproduksi sama Toei. Dan ternyata jawabannya adalah movie Kamen Rider Agito. Buat yang mengharapkan movie-movie Kamen Rider lain yang ada di daftar vote itu diproduksi, ya sabar aja. Siapa tahu kejutannya itu nggak berhenti sampai di sini aja guys. Karena saat pengumuman movie Agito ini, tepatnya di akhir trailer pertamanya, disebutkan juga lewat tulisan Kamen Rider 55 tahun anniversary, Kamen Rider Chronicle Begins. Nah ini tuh bukan tentang Kamen Rider X8 ya, walaupun penamannya sama ya. Tetapi di sini adalah perjalanan perayaan 55 tahun anniversary Kamen Rider yang baru aja dimulai dan akan terus berlanjut. Jadi bisa aja setelah pengumuman Agito ini akan ada movie lain yang nyusul dan jadi kejutan. Bisa aja guys, siapa tahu. Makanya jangan pada berkecil hati dulu, apalagi sampai hujat-hujat berlebihan kayak nggak ada otak. Itu dia sedikit recap poin-poin pentingnya kemarin guys ya, biar kalian itu nggak lupa. Nah, kejutannya hari ini akan muncul Kamen Rider baru di movie ini, yaitu Kamen Rider G6. Sudah resmi, sudah official, bukan prank dan bukan AI. Dimana bentuknya sudah bisa kita lihat dengan sangat jelas. Untuk penyebutan namanya bukan Kamen Rider Jiroku ya, tetapi tetap dalam English, yaitu G6. Sama juga kan G3, G4, nah seperti itu. Kita lihat bentuk G3-nya itu masih kerasa seperti G3 lainnya yang sudah keluar sejauh ini. Mau itu G3 biasa, G4, bahkan G3 mild ya. Jadi pewarnaannya cukup unik ya, karena birunya itu nggak sebiru G3 ataupun G3X, tapi lebih ke warna biru muda. Bentuk armor dada, tangan, dan kaki sama juga lah ya, seperti G3 sebelumnya ya. Armor seperti itu guys ya. Karena memang ini tuh bukan perubahan dengan belt super ya, seperti Kamen Rider pada umumnya guys. Tapi ini kan orang biasa, cuman pakai armor gitu. Nah, helmetnya di sini yang lumayan unik. Emang masih kayak G3 juga ya, cuman dia itu berasa lebih bulat dengan tanduk yang agak pendek dan juga mirip seperti Kamen Rider Gabu. Nah, jadi lebih kerasa bulat lah secara overall ini shape helmetnya. Uniknya juga, Kamen Rider G6 ini menggunakan dua pistol sebagai senjata utamanya. Jadi dual gun gitulah ya, kayak Dekaret. Menarik nih kalau fighting style-nya nanti gunslinger. Banyak pertanyaan pastinya, kok langsung G6 sih? G5-nya mana? Kalau sudah nonton Agito sampai beres serial utamanya, pertanyaan ini nggak akan muncul harusnya. Bukan Kamen Rider, tapi sebuah unit bernama G5 yang muncul di episode terakhir Kamen Rider Agito. Jadi unit G3 dan juga sistem G3X itu ya dipensiunkan lah. Dan unit ini tuh dibentuk sama kepolisian Metropolitan Tokyo dan jumlahnya itu 30 orang. Kaptennya dari unit ini tuh siapa? Yaitu Bapak Takahiro Omuro. Jadi dia itu mantan anggota unit G3 tuh sama si Hikawa dan juga si Ozawa-san ya. Nah di Kamen Rider Gyo, unit G5 ini juga terlihat masih aktif dan masih menggunakan sistem G3 dan bahkan diproduksi massal kan ya untuk tim G3 yang dipimpin oleh si Omuro ini. Dan Omuro ini juga balik ya di movie Supernatural Power War ini. Terus G1 dan G2-nya mana? Jadi kalau G1 itu muncul di novel SIC guys ya, yang wujudnya itu benar-benar mirip Kuga Mighty Form. Ini Ana sempatkan gambarnya ya. Jadi bukan perubahan biologis, tapi ini tuh armor yang bisa ngerusak mental dan juga fisik penggunanya. Makanya dilarang dipakai. Tapi malah dicolong sama Unknown. Jadi memang kayak armornya G3 tapi bentuknya kayak Kuga. Kayak gitu guys ya, Kuga tapi armor. Kan kalau Kuga kan originalnya itu dia perubahan biologis ya. Nah sedangkan G2 itu bukan Kamen Rider, tapi lebih ke kendaraan bersenjata canggih yang mengambil inspirasi dari kendaraan Kuga yang ada di serialnya, yaitu Goram. Nah ini muncul di one shot manga, yaitu G3X versus Mobile Equipment G2. Nah, sudah jelas guys ya. Semoga bisa menjawab semuanya. G1, G2, G5 ya. Nah, usernya juga langsung diumumkan siapa. Jadi user dari Kamen Rider G6 ini bernama Ruriko Aoi, seorang polisi wanita yang diperankan oleh seorang aktris bernama Yuchami, atau nama lainnya itu Yuna Kogawa. Nah, usernya cewek guys. Pas Ana search, dia ini aktris yang gayanya gyaru gitulah, kayak Sachika Amane di Gabu. Nah, sinopsisnya kayak gini.
Ruriko Aoi adalah seorang polisi yang aktif dari unit khusus penanggulangan makhluk tak dikenal Kepolisian Metropolitan, disingkat G-Unit. G-Unit adalah pasukan yang dulu menaungi Makoto Hikawa yang diperankan sama Kaname Jun ya. Jadi dia itu polisi yang mengenakan armor khusus bernama G-Shri. Mewarisi garis keturunan itu, Ruriko Aoi kini mengenakan armor terbaru bernama G6 dan bertarung sebagai Kamarade G6 untuk melawan para manusia super berkekuatan psikis yang mengamuk karena niat jahat. Sebagai polisi, Ruriko dikenal bermulut pedas, sedikit agresif, membenci ketidakadilan, dan memiliki rasa keadilan yang kuat. Yuchami menjiwai karakter yang lugas dan penuh semangat ini dengan totalitas. Selain itu, bagaimana hubungan Ruriko dengan tokoh utama Makoto Hikawa juga menjadi salah satu fokus cerita. Aduh, ini aku udah kebaca ya arah Toshiki Inoue mau ngapain. Setelah pengumuman soal si Yuchami ini sebagai usernya dan juga baca sinopsisnya, Ana ngerasa akan ada pattern yang mirip nih, sama seperti kemunculan Kamarade Muse di movie Vice Paradise Regained. Rider baru, wanita, punya relasi sama cast original. Sama tuh kayak Mbak Rena kan ya yang demen sama Takumi. Karena penulisnya Toshiki Inoue sudah pasti bukan hubungan yang biasa-biasa saja. Dan jadi banyak yang memprediksi juga kalau Kamarade G6 ini bakalan modar di akhir film secara mengenaskan. Template banget emang ini Toshiki Inoue ya. Tapi kita tunggu aja guys. Ada cast komennya juga nih dari si Yuchami-chan ya. Jadi ini komentarnya si Yuchami. Jadi Anda bacain aja ya. Saat pertama kali mendengar tentang proyek ini, hal pertama yang kupikirkan adalah, ini cuman prank ya? Terus ketawa dia. Karena masa iya seorang Gyaru seperti aku bisa tampil sebagai Kamen Rider dan lagi harus berperan sebagai polisi. Rasanya seperti penuh unsur prank. Namun ketika proses syuting benar-benar dimulai, aku terkejut karena ini sama sekali bukan lelucon. Ini benar-benar Kamen Rider yang sesungguhnya dan semuanya itu nyata. Aku benar-benar merasa terhormat dan terharu bisa terlibat dalam proyek ini. Tolong datang dan saksikan Yuchami sebagai Kamen Rider serta Agito dalam perayaan ulang tahun ke-25-nya di bioskop. Terima kasih. Jadi nggak cuma Kamen Rider G6 dan juga Yuchami tadi, tapi cast lainnya juga diumumkan dan akan muncul di movie Kamen Rider Agito Saichikuor ini ya. Jadi ada kejutannya loh ini. Pertama, ada Bapak Hiroaki Iwanaga. Ini Date Akira ya, aka Kamen Rider Bird di seri Kamen Rider Oz yang berperan sebagai Rouge. Rouge ya, bukan Rogue ya, Rouge. Terus ada Kokoro Aoshima. Sumuri digit coy, my bini, my istri, my kisah ya. Di sini berperan sebagai Shibukawa. Terus ada juga di sini Suzunosuke sebagai Kito. Nah, si anak ini katanya pernah main di movie-nya Oz Den-O Let's Go Kamen Rider waktu itu. Terus ada juga di sini Satoshi Kaneda sebagai Hayami, ada Imai Yuki sebagai Kurotani. Terus di sini ada Komakine Ryusuke sebagai Oyama. Nah, ini tuh pernah muncul di movie-nya X8 sama Ghost yang Dr. Pac-Man, di mana dia itu jadi salah satu kacungnya Dr. Pac-Man lah ya. Dan terakhir ada Becky sebagai Kasumi. Nah, jadi deskripsi tambahan lagi nih yang lebih detailnya nih sekalian Anda tambahin juga. Jadi ada 4 manusia super yang membuat kota itu kacau. Jadi pertama ada si Rouge tadi yang diperankan sama Hiroaki Iwanaga. Datesan ya. Emang belum ada trailer terbaru lagi seiring update ini. Jadi kita bolehlah kilas balik ke trailer kemarin aja, di mana ada bagian orang-orang itu dengan kekuatan Agito ini tuh pada mengacau di kota. Nah, kira-kira si Date yang berperan sebagai Rouge ini yang mana nih? Mungkin aja Anda salah, tapi bisa aja yang ini guys. Si pria berotot yang pakai wig panjang berwarna putih. Nah, ada yang uniknya lagi nih Anda tambahin. Kemarin kan Hiroaki Iwanaga baru aja ke Indonesia kan, jadi bintang tamu di acara IGX. Pas Anda interview langsung di panggung, Anda nanya salah satu pertanyaan. Jika ada kesempatan untuk kembali lagi nih dalam waktu dekat, apakah ada peran yang ingin Anda coba? Atau Anda kangen berakting kembali sebagai Date Akira aja mungkin? Sama dia dijawab apa? Dia pengen ngecoba role antagonis. Jadi kan udah sering nih yang Kamen Rider apalagi kan jadi hero-hero gitu. Nah sekarang dia pengen jadi antagonisnya nih. Kalau beneran jahat nggak ketawa katanya. Beneran terwujud guys. Atau jangan-jangan pas ke IGX waktu itu movie-nya itu udah dalam masa produksi. Cuman kan nggak bisa bilang dia ya. Nah terus dia itu bisa ngomong gini ya buat spill-spill dikit lah. Gila ya. Terus selanjutnya ya, masih dari manusia super yang membuat kota kacau tadi, ada namanya itu Kito yang diperankan oleh Suzunosuke. Dia itu pernah main di film judulnya itu Saint Love Survivor. Terus selanjutnya ada Hayami yang diperankan oleh Satoshi Kaneda. Dan ini dia,
Shibukawa ya, yang diperankan oleh Kokoro Aoshima. Jadi yang paling edan di antara tambahan cast-cast ini tentu saja ini. Ini udahlah My Istri, My Bini, My Kisah Sumuri kembali lagi. Nah, jadi kalau kembali lagi ke trailer kemarin seperti yang tadi ya, kan ada bagian orang-orang di kota itu pada terkapar dan kayak tersengat listrik berwarna kuning, di mana ada sosok wanita misterius berbaju hitam dan mengenakan topi hitam itu sedang berdiri. Jangan-jangan ini si Sumuri guys yang berperan sebagai Shibukawa. Ada juga bagian close up yang nyorot ke matanya yang berwarna biru. Bisa aja ini matanya si Kokoro Aoshima. Nah, kemarin pas Anda bahas pertama kali ya, banyak juga yang berteori nih, kalau Manasan ya, hero ini Agito ini bakalan jadi salah satu karakter yang punya kemampuan Agito dan ikut mengacau juga. Di bagian scene nyorot ke mata ini salah satunya ya. Ya, tapi who knows lah, kita lihat aja ya. Dan ada karakter penting lainnya, jadi kita bahas lagi ya. Jadi di sini ada yang namanya itu Kurotani, seorang manusia super yang membantu G3 unit. Diperankan oleh Yuki Imai. Dia itu pernah main di film judulnya Like a Tiger with Wings katanya. Nah, jadi ada salah satu manusia yang punya kemampuan Agito tapi digunakan untuk hal yang positif, yaitu membantu kepolisian. Jadi manusia dan juga orang-orang dengan superpower atau kemampuan Agito di sini tuh udah pada berbaur semua, guys. Ini premis yang mirip banget sama Vice Paradise Regen. Kan Orphanok juga ada kan yang begitu ya. Terus ada Oyama yang tadi Ana deskripsikan ya, yang muncul di movie-nya Dr. Pac-Man. Dia itu jadi narapidana di penjara tempat Makoto Hikawa itu ditahan. Dan diperankan oleh Ryusuke Komakine. Dan terakhir ada Kasumi yang diperankan oleh Becky nih ya. Jadi dia itu mantan tunangannya Hojo. Mantan tunangan. Jadi Hojo itu nggak jadi sama Ozawa-san ya. Ya itu dia pembahasan untuk update terbaru dari movie Agito Supernatural Power War ya. Jadi tayangnya itu di bioskop Jepang pada tanggal 29 April 2026. Apakah tayang di bioskop Indonesia? Diusahakan guys ya. Doakan aja walau nggak janji. Silakan kasih pendapat kalian mengenai Kamen Rider G6 ya. Jadi selamat berpuasa juga bagi teman-teman yang menunaikan semua. Jangan lupa pada mampir ke channel kedua Ana, yaitu Reza Alex, di mana Ana bakalan upload konten lagi buat temenin kalian sahur, buka, ataupun ya ngabuburit lah. Jadi nanti aja ditunggu guys ya. Jadi kita bahas dulu poin-poin pentingnya mengenai Kamen Rider G6 ini dan juga update terbaru dari Kamen Rider Agito ini teman-teman ya. Dan untuk pembahasan Super Space Sheriff Gaban Infinity, sabar aja. Ana kan udah ngomong berkali-kali, sabar guys ya. Lagi banyak event banget nih dari kemarin ya. Ana juga harus keluar rumah terus-menerus ya. Jadi ditunggu aja dengan sabar guys ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Bye-bye.